جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi al-hibba, semoga di pagi hari ini antum sehat dan keluarga antum juga sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh, dan tak lupa pula semoga antum sekeluarga dalam lindungan Allah, dalam rahmatnya Allah, dan dilancarkan semua urusan antum. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang mubtada dan khobar. Kita sudah memberikan tugas, yakni membuat contoh, dan sebagian dari antum ada yang kurang dalam praktek memberikan tanda i'rab dalam setiap kata. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kana wa akhawatuha, kana dan saudarinya. Dan pembahasan ini masih termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Yang mana yang kita bahas hari ini adalah amal atau tugas kana. Yang kedua adalah apa saja saudara dari kana. Naam, lanjut yang pertama, tugas kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yang artinya adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Dalam kitab yang lain disebut tadkhulu kana wa akhwatuha 'alal mubtada wal khobar wa tarfa'ul mubtada wa yusamma ismuha wa tansibul khobar wa yusamma khobaruha. Ya, artinya saudara kana dan kana itu sendiri masuk pada mubtada dan khobar, wa tarfa'ul mubtada dan merofakkan mubtada sehingga disebut dengan isimnya, dan menasobkan khobar sehingga disebut dengan khobarnya, khobar kana dan saudarinya. Dalam contoh at-talibu mujtahidun, di sini contoh susunan dari mubtada dan khobar. At-talib adalah mubtada, mujtahidun adalah khobar. Di sini i'rabnya adalah at-talibu memakai ba-nya memakai dhamma karena isim mufrad ketika rofa. Mubtada hukumnya adalah rofa, termasuk juga khobar sama-sama rofa. Sehingga mujtahidun juga isim mufrad memakai dhamma, yakni ketika rofa. Ketika mubtada dan khobar ini kemasukan kana dan saudarinya, contoh kana at-talibu mujtahidan. Sehingga ketika kemasukan kana, at-talibu disebut dengan isim kana, mujtahidan disebut dengan khobar kana. Sehingga khobar kana mansub atau dibaca nasab. Kedua kata ini, at-talibu dan mujtahidan, yang awalnya disebut dengan mubtada dan khobar, ketika kemasukan kana berubah menjadi isim kana, mujtahidan menjadi khobar kana. Ketika ini mengalami perubahan, kana juga disebut dengan amil, karena amil itu yang merubah sebuah kedudukan setiap kata. Yang awalnya dibaca dun sekarang menjadi mujtahidan karena menjadi khobar kana. Jadi kana disebut dengan amil. Di sini yang termasuk isim yang dibaca rofa adalah isim kana. Yang mana isim kana juga dibaca rofa. Contoh yang lain, asbaha al-usfur yugharridu. Burung kecil atau burung pipit menjadi
bersiul. Asbah di pagi hari bersiul. Di sini al-usfur dia adalah isim kana, yugharridu adalah khabar kana. Kemudian di sini kenapa kok du bukan da? Karena yugharridu adalah fi'il mudhari. Hanya berubah ketika kemasukan amil nasab ataupun amil jazm yang sudah kita pernah bahas. Kemudian contoh lain, kana at-talibuna mujtahidina. At-talibuna murid, mujtahidina artinya adalah rajin. Mubtada dan khobar harus sesuai dalam bentuk jamaknya. Jadi kalau di sini at-talibunya banyak, berarti mujtahidinya khobarnya adalah banyak. Nah, di sini kemasukan kana. At-talibuna dia sebagai isim kana dan tanda i'rab, tanda rofa'nya karena dibaca rofa memakai wawu. Kenapa kok bisa memakai wawu? Karena bentuk kalimatnya adalah jamak mudzakkar salim. Jadi laki-laki banyak. Ketika rofa memakai wawu sesuai tanda i'rab yang sudah kita bahas dalam pembagian i'rab. Kemudian khobar kana dibaca nasab. Di sini mujtahidin memakai ya, sama-sama jamak mudzakkar salim ketika nasab memakai ya. Naam, ini adalah tugas atau amal kana yang sebagai amil, yakni merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembagian atau saudarinya kana, ada 13 termasuk kana, yaitu kana, dhallaba, asbaha, atha, dan sampai madama. Masing-masing kata ini memiliki makna tersendiri, yakni kana yakunu kun. Di sini maknanya menunjukkan keadaan atau keberadaan. Biasanya maknanya adalah menjadi. Keadaannya murid-murid itu rajin. Dhalla yadhallu dhalli. Di sini sama-sama berarti menjadi, cuma waktunya yang berbeda. Kalau dhalla itu siang hari, bata yabitu bit, dia di malam hari, asbaha yusbihu asbi di pagi hari. Tadi contohnya asbaha al-usfur yugharridu. Jadi di pagi hari burung-burung kecil itu bersiul. Atha yudhi athi, yaitu waktu duha setelah pagi. Kemudian amsa yumsi amsi, yaitu artinya sama-sama menjadi tapi waktunya di sore hari. Soro yasiru sir artinya menjadi, laisa artinya bukan atau tidak. Di sini ada catatan bahwasanya dari kana sampai madama yang di atas ini, yang ada 13 termasuk kana, semuanya beramal baik itu berupa fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, seperti kana itu sendiri, yaitu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya, kecuali lafadz laisa. Karena laisa itu termasuk tidak memiliki tasrif, dia tidak bisa ditasrif, sehingga hanya laisa saja yang bisa beramal. Kemudian ada catatan lagi bahwasanya fati'a yaftahu ifta, infakka yanfakku infakka, zala yazalu zal, bariha yabrahu ibrah, dama yadamu dum. Khusus untuk kelima saudara kana ini, dia harus didahului oleh huruf nafi. Huruf nafi itu huruf yang bermakna tidak, bisa la, bisa ma, bisa lam, sehingga menjadi apa? Ma fati'a,
man fakka, ma zala, ma bariha, ma dama. Jika kelima lafadz ini tidak didahului oleh huruf nafi, maka kelima lafadz ini tidak berfungsi seperti halnya kana, yaitu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ketika tidak diawali oleh ma atau huruf nafi yang lain, artinya pun berbeda. Fathiyah ini artinya melupakan. Ini urut ya. Infaka yanfaku ini terurai atau terlepas. Zala yazalu, zal itu hilang. Bariha yabrahu ini meninggalkan. Dama yadamu, dum ini tetap atau terus menerus. Ketika tidak diawali oleh huruf nafi. Ketika diawali oleh huruf nafi, baik itu la, ma ataupun lam yang bermakna tidak, artinya menjadi selalu, senantiasa ataupun selama. Di sini ada beberapa contoh. Laisa Khalidun musafirun ghadan, artinya Khalid bukan atau tidak bepergian besok. Tadi laisa artinya tidak atau bukan. Jadi besok Khalid tidak bepergian atau bukan orang yang bepergian. Contoh yang kedua, sara al-khashabu baban. Kayu menjadi pintu. Sara artinya menjadi. Kemudian sara al-mutakallimu yaskut. Seorang yang berbicara menjadi diam. Awalnya berbicara, kemudian menjadi diam. Mungkin ada kejadian ataupun yang lain. Contoh terakhir, madama Khalidun yarkabu as-sayyarata. Di sini contoh madama. Artinya adalah selalu, senantiasa atau selama. Bukan dama yadumu, dam yang terus menerus ataupun tetap. Ketika diawali oleh huruf nafi menjadi selama atau senantiasa ataupun selalu. Terjemahannya, Khalid selalu yarkabu, menaiki atau mengendarai as-sayyarata, mobil. Di sini ada penjelasan sedikit. As-sayyarata dibaca fathah karena sebagai objek. Yarkabu juga memiliki subjek yang tersimpan dalam yarkabu. Kalau ditunjukkan adalah huwa yang kembali kepada Khalid. Jadi Khalid selalu mengendarai mobil. Untuk soro dan dama, di sini ada catatan bahwasanya lafadz setelah soro dan dama itu berupa fi'il mudhari. Harus berupa fi'il mudhari. Di sini ada soro al-mutakallimu yaskutu fi'il mudhari. Madama Khalidun yarkabu fi'il mudhari. Karena madama itu artinya adalah continue. Maknanya adalah continue sehingga perlu untuk fi'il mudhari yang memiliki makna sekarang dan akan datang. Naam, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas antum hari ini adalah mencatat apa yang sudah kami jelaskan. Dan insya Allah minggu depan kita ada latihan soal untuk persiapan antum ujian. Bagaimana cara mengi'robi ataupun yang lain. Jika antum pada pelajaran hari ini kurang paham, fadhlu antum tanyakan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.